yang ketiga ada menikah gitu, mungkin kan jadi sesuai gairahnya gitu. Bisa baik gitu. Ya nggak tahu, mungkin aja kan. Aminin aja. Aminin aja. Spesial jobnya ini pasti. Lesti jangan lupa telat makan ya. Waduh, Oke. goreng tuh. Lesti paten itu sebenarnya paten banget Lesti. Anjay. Sedang ya bisa dibilang kasmaran lah gitu, tentang lagu kasmaran. Cuma tetap saya kan emang suka lagu yang pop melo gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh genre dengan lagu pop melo gitu lah. Lagunya siapa sih? Lagu pertama saya yang penciptanya Bang Temu Syafiq. Ini bayar ya, 20.000 ya. Isin gua pulsa, gua bawa nama lo nih. Kalau gue mana ini? Lagu kedua saya ini yang penciptanya Mario Kacang. Jadi ini ada anak komposer di sini. Ya, anak komposer itu mereka kan hitsmaker, di mana mereka ini juga punya lagu-lagu sendiri kan, yang udah hits, dan akhirnya mereka bentuk band sendiri. Nah, saya insya Allah bakal siapin 3 lagu. Nah, itu ganti-gantian tuh insya Allah. Jadi yang pertama Bang Temu Syafiq, personil komposer. Yang kedua Bang Mario Kacang yang dikasih kesempatan untuk ngasih saya lagu. Dan mungkin lagu ketiga personil satu lagi yang bakal ngasih saya lagu. Bedanya dengan single yang pertama mungkin apa jauh apa mirip-mirip musiknya? Kalau secara musik ya hampir mirip, tapi secara taste lebih ke ini kayak lagu ini lebih ke kasmaran gitu. Kalau yang kemarin kan lebih ke mengikhlaskan ceritanya. Jadi makin fokusnya ke nyanyi apa gimana? Ya, saya sih mas kan orangnya apa namanya nggak punya batasan dalam hidup saya. Saya ingin terus belajar, berkarya, apapun itu. Dan ketika ada kesempatan saya buat nyanyi, saya bakal fokusnya juga. Saya tetap belajar juga, saya tetap vokal. Dan kebetulan ada host, saya tetap belajar. Cuma bedanya kalau untuk vokal sendiri kan saya harus punya guru private. Kalau host, saya lebih ke belajar di lapangan lah gitu, nyerap ilmu dari senior-senior saya. Tapi banyak yang bilang mau memanfaatkan momen juga. Saya bisa bilang sih memaksimalkan momen ya. Kebetulan ini kan momen langka, dan kemudian saya bisa mewujudkan cita-cita saya dulu. Dimana saya dulu saya pengen jadi sosok entertainer sejati. Saya pengen saat itu bukan cuma hanya untuk berakting. Entertainer itu luas, banyak ada host, komedi, penyanyi, acting, dan alhamdulillah saya udah merasakan 3 dari salah satunya. Dan mungkin suatu saat saya bisa nyoba jadi komedian, nggak tahu. Berarti pengen, Walaupun saya nggak lucu. berarti pengen bisa dibilang multi talenta ya. Saya nggak berharap untuk dibilang orang multi talenta, tapi lebih ke apa ya? Saya anaknya emang selalu pengen belajar. Untuk musiknya saya dulu buta musik, tapi berhubung pandemi kemarin saya coba belajar musik, saya belajar gitar, saya belajar keyboard, dan emang saya anaknya begitu gitu. Dan kebetulan saat ini saya ada kesempatan, ada chance, yaudah saya ambil gitu. Tapi boleh dibilang lu bermusik sendiri secara instan ya, baru sekarang mulai belajar untuk belajar musiknya ya, musik untuk belajar musiknya, tapi untuk vokal ya gue sering nyanyi di kamar mandi sih. Siapa yang mendorong artinya sehingga lu pengen deh gue nyanyi di sekarang nih? Siapa? Ada seorang atau emang lu pengen harus sendiri? Jadi gue dulu emang anaknya senang nyanyi gitu. Ya istilahnya di kamar mandi ya udah. Terus kebetulan kemarin momen trending pertama dimana gue orang ngasih melekatkan nama gue, image gue sad boy gitu, lalu gue dikasih tawaran, diajakin untuk punya single sendiri oleh Bang Temu Syafiq ini. Kalau beliau ngajak, ayo dong buat bikin lagu kita Bilar, lagu yang kayak menceritakan tentang Bilar gitu. Dan setelah gue denger, gue tertarik. Awalnya gue juga nggak pede, gue nggak pede awalnya. Gue ngerasa waduh mampu suara gue, dan gue takut kuping orang sakit gitu dengan suara gue. Tapi setelah gue tes vokal, gue tes nada, sebentar, wah ternyata suara gue nggak buruk-buruk amat gitu, cuma jelek doang gitu. Jadi ya setelah gue denger lagi, gue tertarik, wah ayo bang kita ambil nih
aku mau deh single pertama nih, kemudian singlenya bagus, singlenya bisa disukai banyak orang. Alhamdulillah single saya sempat trending ya, alhamdulillah gitu. Ya, tapi ini Dan akhirnya saya ketagihan kalau saya udah kecemplung nih, saya ketagihan. Waduh, ternyata nyanyi tuh enak gitu, maksudnya ya saya bisa menambah pengalaman saya di luar acting gitu kan. Nah, spot dan dukungan dari Lesti ada juga ini juga orang segala macam dari Lesti tentang sebenarnya video ini. Belum ada komentar sih, soalnya saya baru sempat dengerin terus sekali doang ke Lesti, jadi ya cuma responnya Lesti bilang bagus kak lagunya kok kak gitu. Untuk mengkomentarin tentang pria lagu ini juga belum untuk mengkomentari atau kritik soal lagu ini juga belum ada Lesti. Tapi biasa anaknya kayak sering kayak ketika nyanyi nyantai, kita nyanyi bareng, sering kasih masukan lah Lesti gitu kan, ini ngambil nadanya segala macam gitu. Kisah kecil ya. Kisah kehidupan. yang kemarin mengikhlaskan yang pertama, sekarang lebih berbunga-bunga. Ya kebetulan aja lagunya seperti itu genrenya dan liriknya menceritakan kayak gitu lah. Yang ketiga ada menikah gitu, mungkin kan jadi sesuai segalanya gitu. Bisa baik gitu. Ya nggak tahu, mungkin Ya, aja kan. aminin aja. Aminin aja segala sesuatu yang baik-baik itu dia aminin. Dek, Lesti udah Lagu ketiga menikah, lagu keempat nikah lagi gitu Ya. Nah. emang mau. Gagal. Tapi Lesti udah sembuh, udah ngeliat belum? Udah jenguk. Kondisinya? Hah? Kondisinya mungkin udah gambarin seperti apa? Alhamdulillah kondisinya udah baik, udah fit, udah bisa beraktivitas seperti semula. Bahkan kita kemarin sempat syuting bareng kan gitu. Dan ya udah aman seperti Lesti yang sebelumnya gitu. Ada dari lu ada wejangan nggak sih? Maksudnya dia kan punya penyakit lambung gitu. Ya saya Tempatnya nggak terulang lagi. pasti supaya saya ngomong gini, supaya saya jawab gini pasti. Bu Lesti jangan lupa telat makan ya. Waduh, Oke. nanti goreng tuh. Lesti perhatian itu sebenarnya perhatian banget Lesti. Ya pastilah, karena Lesti kan emang jarang makan kan anaknya, maksudnya suka nggak teratur gitu makannya. Ya saya sebagai orang terdekat, yang orang terdekat ya saya selalu kasih tahu, Dede jangan lupa makan ya gitu, supaya nggak sakit lagi, supaya asam lambungnya nggak kambuh, supaya bisa beraktivitas. Itu setiap saat lu ngeliatin seperti itu nggak lewat WhatsApp kah atau gimana gitu? Ya, Pas saat ketemu doang. ketemu doang. Kan emang kita sering bareng, sering bareng. Ketemu di lokasi, saya ngertiin buat apa. Tapi sebenarnya proyek apa lagi yang bareng sih? Kan udah nyanyi, udah konser udah, ada pembawa acara juga udah, apalagi nih? Saat ini sih belum ada next project ya. Mudah-mudahan aja nanti ada kabar baik buat kalian. Kita bakal ada project. Tapi saat ini saya belum bisa bilang karena belum pasti gitu, masih tentatif. Berbeda dari yang kemarin berarti ada baru lagi. Ada yang baru lagi. Apa? Yang gimana? Ntar dulu kan belum pasti. Soalnya belum pasti itu nggak boleh dibilang. Ntar nggak jadi. Pembeli ya. Doain aja yang baik-baik. Doain aja mudah-mudahan segera. Kalau udah fix pasti nanti bakal saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Kemarin kita sempat ke Bandung terus main ke rumahnya. Ya, tadi kita tahu. Nah itu gimana? Bener nggak sih? Iya. Ya kemarin kita emang ya. Jadi kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta kan. Dan ada libur 2 hari, jadi kita sempetin untuk jalan-jalan ke Bandung, refreshing lah gitu. Gimana respon dari orang tua Lesti sebenarnya seperti apa dan sudah ada titik terang ke arah? Nah ini respon mulu kan berkali-kali dibilang respon orang tua itu, saya sih senang bisa ngambil hati orang tua saya, emang anaknya baik ke siapa aja kan. Oh, kalau boleh lihat makin dekat sama keluarga Lesti, apalagi bokapnya ayah Lesti. Itu gimana sih? Ya biasa aja, saya selalu bersikap baik ke siapapun, saya selalu apa namanya, kalau emang ya kebetulan emang orang tuanya juga sangat welcome kan, jadi ya
nyambung aja gitu, kita bercanda, kita ngobrol. Temen. Apa tadi soal Anjay ini jadi makin viral. Bahkan sekarang nggak cuma anak hiburan aja, nggak ke finish juga. Karena sampai ke instansi pemerintahan KPI. Lu gimana tanggapannya? Ya ini apa ya, ini sesuatu yang nggak saya sangka-sangka ya, karena ini awalnya biasa aja sebenarnya, biasa aja ketika saya, ini awalnya ungkapan spontanitas kekaguman saya ketika saya nyanyi dangdut gitu. Saya nggak pernah nyanyi dangdut, sama Rizky bilang pernah nyanyi dangdut nih kan, terus saya seneng, asal juga tuh Anjay, saya bilang adem ayem aja tadinya kan, adem ayem nyantai, udah orang-orang pada seneng, seru gitu kan, viral. Lalu ada satu orang yang kayak ya menggoreng-goreng lah kata Anjay ini, menggoreng dengan alasan mengedukasi segala macam, bisa mengedukasi orang. Maksud saya kalau dia emang pengen mengedukasi orang, harusnya dia mengedukasi saya dulu langsung gitu, nggak usah ke media, edukasi saya dulu langsung dan tunjukin di kamus besar bahasa Indonesia apa kata, ada nggak arti kata Anjay gitu? Nggak ada. Saya juga cek di KBBI itu nggak ada kata Anjay. Itu tuh cuma slang, cuma kayak suatu apa ya, kayak kata gaul gitu, kata gaul yang akhirnya dibesar-besarkan rame sampai ke lembaga instansi pemerintahan gitu. Ya tapi saat ini, sejauh ini saya belum ada dapat teguran apapun gitu. Ya udah, saya los aja gitu, santai aja gitu. Karena itu juga apa, tergantung maksud dari ketika lo ngomong itu kan. Terusnya titik nggak boleh itu kalau itu menghina orang lain, sementara lo sendiri waktu itu lebih ke kekaguman itu. Iya, itu kan termasuk perspektif masing-masing ya, super masing-masing. Dan saya tujuannya juga nggak ada niat untuk memaki gitu kan. Dan setahu saya dari dulu saya lahir sampai usia saya sekarang gitu, belum pernah ada orang memaki, marah-marahin orang dengan kata, "Weh, Anjay lu," belum ada. Sebenarnya belum ada. Dan nggak bakal takut juga sih orang kalau dimaki dengan kata kayak gitu. Bilar, Anjay lu, saya malah ketawa denger saya. Nggak tersinggung sama sekali. Ya ini ya ibarat ya saya nganggap kayak ya udahlah, ya mungkin dia ingin ya bisa menggoreng-goreng lah gitu. Tapi sejauh ini sih belum ada teguran, belum ada hal-hal yang kayak dari misalnya lembaga itu nggak ada saat ini. Lu tapi tahu nggak lu di support sama Kasirto soal kata Anjay itu, tapi oleh Aris Merdeka Sirait dari Komnas Anak justru kontra dengan ada kata jargon Anjay itu. Jadi dua lembaga anak ini yang pro dan kontra. Ya pasti ini sesuatu hal yang tadi biasa aja sebenarnya, tapi karena digiring-giring, digoreng-goreng, ini jadi sesuatu hal yang pro kontra, jadi sesuatu yang sedikit kontroversi. Tapi ya saya tekankan bahwa tujuan saya saat itu suatu spontanitas dan akhirnya viral. Bukan saya sengaja juga viral karena orang lain juga senang. Tapi ya, dan ini cuma bahasa gaul, bahasa sehari-hari gitu. Ya maksud saya ya ini kan apa namanya, suatu kewajaran gitu kita ngobrol sehari-hari, ada bahasa gaul, bahasa slang segala macam. Tapi ya dengan seiring rame ya bicara begini, benar-benar mereka anak-anak, takutnya anak-anak nanti menggunakan kata-kata itu. Ya saya bisa bilang sekarang, maksudnya itu menurut saya nggak masalah sejauh ini, kata nggak masalah, karena juga nggak ada unsur kata kasar. Dan di KBBI juga, setahu saya, maaf kalau saya salah, koreksi kalau saya salah, setahu saya itu nggak ada katanya. Yang ada adalah bahasa Sanskerta, bahasa tertua di Indonesia. Anjay ada katanya, arti kata Anjay itu ada, artinya kalau salah tak terkalahkan. Tapi ya buat orang tua di rumah, buat yang punya anak kecil, ya sebaiknya jangan lebih ngarahin anaknya supaya tidak menggunakan kata Anjay lah gitu. Lutfi dapat keuntungan nih dari ramenya jargon Anjay ini, dia dapat endorse banyak. Tujuannya gitu. Nggak tahu juga sih, tapi pada akhirnya dia
mendapatkan keuntungan yang plus banyak, IG-nya jadi 150 juta, yang pengunjungnya gimana kalau Oke, mas, satu pertanyaan lagi aja ya. Ya dari awal kan emang saya apa ya, saya nggak pernah mempermasalahkan ketika ada orang yang ibaratnya orang, kalau bahasa saya sendiri saya nggak bilang pansos, saya bilang berbagi keberkahan. Orang lain mungkin pansos sama saya, banyak orang, ada yang misalkan konten kreator bawa nama saya, Bilar dan Nesti misalnya semacam bla 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 yang sesuatu itu menceritakan sama saya yang sebenarnya nggak keluar dari mulut saya nggak pernah mempermasalahkan itu selagi nggak menyentuh saya secara langsung gitu, nggak pernah mempermasalahkan. Mas Lutfi itu bisa dibilang bisa dibilang ya berbagi keberkahan. Saya berbagi keberkahan sama Lutfi, walaupun mungkin cara Lutfi itu salah gitu, sehingga menggiring opini, menggiring orang dan membuat kisruh lah ya, ibaratnya banyak pro kontra nih kata gini. Walaupun tapi yang saya bilang saya nggak pernah mempermasalahkan statement Lutfi segala macam bla 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 bla, karena apa? Karena saya udah saya serahin pada orang-orang netizen itu udah pintar, udah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek. Ya selagi nggak menyentuh saya secara langsung saya nggak masalah. Bang, Tapi lu sendiri udah pernah ketemu Lutfi? Belum pernah. Bang, soal postingan Udah manajer lu, lama banget nggak ketemu Lutfi. kalau postingan manajer lu katanya lu nggak bisa diwawancara pihak lain salah satu grup media, itu gimana sih? Mungkin Bukan nggak bisa sebenarnya, itu kayak apa ya? Itu karena kebetulan gini, jadi banyak media yang ngambil cuplikan ya, video-video saya gitu, memakai konten kita gitu untuk diberitain gitu. Ya secara langsung itu kan merugikan kita tanpa izin kita soalnya gitu. Kalau saya nggak pernah kok, saya ketika ada media yang berusaha meliput saya, mas saya nggak mau mas, pergi sana. Saya nggak pernah kok. Kalaupun saya lagi sibuk lagi nggak bisa, saya selalu bilang, mas hari ini saya nggak bisa full, kita ganti ke next day ya, lain waktu ya, nanti kita kumpulin aja bareng-bareng. Karena saya nggak pernah nolak media kok untuk meliput saya. tapi dari postingan itu bang, ada kan netizen banyak yang menyimpulkan kayak, oh lu lagi di atas jadi sombong ya gitu bang, itu gimana sih? Iya, sebenarnya saya pribadi sih nggak tahu. Saya baca, saya tahu itu ketika dia ke Amitura kan, ya saya sempat bukan menegur sih, lebih ke discuss ke manajer saya, bang apa sebaiknya nggak usah pakai kata-kata gini bang, jadi yang membuat apa namanya nanti orang sebenarnya tujuan kita untuk ngasih tahu nih kalau bahwa kita bisa dibilang dirugikan karena konten kita diambil segala macam kan, yang sementara kita tuh nggak diliput langsung gitu ya, dan kita ditegur sebenarnya sama pihak PH karena ya udah kita dengan karena setelah ditegur itu manajernya saya buat statement kayak gitu, tapi saya sempat bilang ya udah bang nggak usah kata-kata kayak gitu, nanti membuat opini orang di masyarakat bahwa wah si Rizky Bilar bla 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 bla, sebenarnya kan nggak begitu. Sampai ada yang bilang, netizen bilang, ah lu cuma numpang pena doang sama Lesti, itu sampai kayak gitu bang, mungkin bukan lu seperti apa? Dia bilang numpang tenar, seperti yang saya bilang tadi itu segala apa namanya, ada juga yang bilang settingan gitu kan. Ya itu saya bilang itu skenario Allah, itu settingan Allah buat kita. Dimana saya saat itu saya kalian bayangin, saya nggak pernah ikut acara talk show. Kalian bisa cari di YouTube Rizky Bilar talk show, cuma sekali di tahun 2018 kalau nggak salah. Dan saya nggak pernah terima talk show sama sekali. Saya nggak suka saya di talk show. Jarang, nggak pernah, saya nggak pernah di talk show. Lalu entah kenapa saat di acara Om Tukul, hati saya tergerak tuh. Waduh, saya tuh sempat nolak saat itu, tapi hati saya tergerak. Waduh, ya udah deh, okein aja deh gitu. Dan akhirnya saya okein ketemu sama Lesti, dan alhamdulillah ternyata Allah yang menggerakkan hati saya, karena itu garis tangan yang memang skenario Allah. Akhirnya saya bisa viral, bisa trending dengan Lesti, dan kalau saya dibilang ini pantas sama Lesti, sebenarnya nggak. Lesti juga mendapat berkah juga dengan ketemu saya, dan saya juga pun ngerasa saya juga mengakuin kok kalau saya dengan ketemu Lesti membuat karir saya lebih bagus. Tapi Lesti juga begitu, kita sama-sama kok saling mendowngrade. Lesti yang fansnya yang tadinya hanya mungkin fans
yang dangdut gitu kan, sekarang udah banyak fans-fans yang dari sinetron gitu. Begitu juga dengan saya yang tadi cuma mungkin orang-orang yang nonton sinetron, lalu sekarang banyak orang, dan ada juga yang saya tahu yang enggak mengikuti kita berdua tadinya gitu. Sekarang mulai mengikuti kita, mulai senang kita, mulai mengidolakan kita, dan itu satu keberkahan yang alhamdulillah nggak saya sangka juga tadinya. Dan kalau dibilang saya numpang tenar, saya juga punya karya gitu. Saya punya karya. Saya syuting dari 2014 dan itu bukan waktu yang sebentar bisa dibilang. Jadi ya saya sempat syuting, saya sempat karya. Bukan tiba-tiba Rizky Bilar yang nggak dikenal sama sekali, yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya karya, ketemu Lesti terus naik, nggak gitu. Saya punya karya, alhamdulillah saya punya fans sendiri, dan akhirnya kebetulan bersatu dan menjadi sebuah dukungan yang luar biasa dari orang-orang, dan terutama para fans kita yaitu Leslar gitu kan. Bang, berkahnya apa aja mungkin selain follower naik terus fans bertambah banyak, apa mungkin dari segi apakah pendapatan terus jadinya job bertambah, apa mungkin berkahnya yang ngerasain? Iya, alhamdulillah sih, kayak misalkan mungkin yang tadinya saya nggak nge-host gitu, saya dikasih kesempatan buat nge-host ya pasti gitu. Dan ya bisa dibilang ya kita saling ibaratnya saling dompeng lah gitu. Dan saya sendiri dan keberkahan itu sebenarnya nih Tuhan ngasih keberkahan buat saya, tapi orang-orang kan juga ikut menumpang nih saat ini orang-orang sekitar saya, dan saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi saya aja nggak pernah lo bilang orang pansos sama saya. Banyak loh orang yang pansos sama saya, teman-teman saya ibarat ya, tapi sih nggak pernah mereka bilang wah lu pansos lo, nggak pernah. Ya udah ayo kita berbagi keberkahan, kebetulan gue saat ini lagi naik, orang banyak yang suka sama saya, kita bikin konten bareng, ayo nggak apa-apa gitu. Nanti ya dan alhamdulillah mereka juga ikut angkat tuh subscribernya, viewersnya segala macam, dan terutama saya gitu. Tapi lu jadi hati-hati nggak sih, mungkin kan jadi pusat perhatian masyarakat publik, dan Itu. sikap lu terus tingkah laku lu jadi Nah, itu. jaga nggak sih? Ya itu bisa dibilang saat ini apa ya, gue tuh tadi emang anaknya emang yang petakilan ya, suka bercanda, kalau ngomong tuh nyeplos aja kan. Tapi sering berjalan waktu kayak gue mulai sadar gitu dengan gue sekarang menjadi sorotan publik, gue harus kasih contoh yang baik juga buat masyarakat. Dan gue tetap bakal jadi pribadi Rizky Bilar yang bercanda, tapi mungkin dengan ada batasan-batasan atau dengan di filter lah cara-cara gue.